Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang materi hukum Ampere dan medan magnetik pada buku Medan Elektromagnetika Sri Bukus Kaum pada bab 9. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rizky Sobirin Hutagalung, NIM 180150119, kelas A4, jurusan Teknik Elektro di Universitas Maluku Saleh. Maka langsung saja kita ke pembahasannya. Pada materi bab 9, yang berjudul Hukum Ampere dan Medan Magnetik, ada 7 subbab. Yang pertama yaitu hukum Biot-Savart, yang kedua hukum Ampere, yang ketiga adalah Joule, yang keempat ada rapat arus J dan perkalian antara divergensi kali H, yang kelima kerapatan flux magnetik B, yang keenam potensial vektor magnetik A, yang ketujuh adalah teorema Stokes. Langsung saja yang pertama yaitu hukum Biot-Savart. Kekuatan atau intensitas medan magnetik atau magnetic field strength diferensial H berasal dari elemen arus diferensial I dI. Medan tersebut berbanding terbalik dengan kuadrat jarak, tak bergantung pada medium yang mengelilinginya, dan arahnya diberikan oleh hasil kali silang I dI dan AR. Yang mana rumusnya itu diferensial H sama dengan I dI kali AR per 4 PR kuadrat dalam satuan A per M atau ampere per meter. Arah R adalah dari elemen arus ke titik di mana diferensial H ingin ditentukan seperti ditunjukkan pada gambar 91 di sebelah kanan. Elemen-elemen arus tidak berdiri sendiri-sendiri. Semua elemen yang membangun arus yang lengkap berkontribusi terhadap H dan karenanya harus dimasukkan dalam perhitungan. Penjumlahan ini akan membawa kita pada bentuk integral dari hukum Biot-Savart, yaitu H sama dengan integral kontrol I dI kali AR dibagi 4 PR kuadrat. Integral garis tertutup di sini maksudnya tak lain agar semua unsur arus dimasukkan untuk memperoleh H yang lengkap atau konturnya sendiri dapat tertutup di tak terhingga. Lalu yang berikutnya adalah hukum Ampere. Integral garis dari komponen tangensial H sepanjang lintasan tertutup adalah sama dengan besarnya arus yang dikitari lintasan itu. Integral kontrol H dI sama dengan INC atau sama dengan arus lembaran. Ini adalah hukum Ampere. Pada pengamatan pertama, Anda barangkali akan mengira bahwa penerapan hukum ini adalah untuk menentukan arus dengan suatu integrasi. Padahal, biasanya arus telah dikenal dan hukum ini akan memberi kita cara menentukan H. Jadi, penerapan hukum tadi sangat serupa dengan penggunaan hukum Gauss untuk menentukan D dalam distribusi muatan yang diberikan. Untuk dapat memanfaatkan hukum Ampere dalam menentukan H, haruslah ada simetri bertaraf cukup tinggi pada masalah yang dibahas. Dua syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama ialah H harus bersifat normal atau tangensial pada setiap titik lintasannya. Yang kedua, jika tangensial, maka besarnya harus tetap. Hukum Biot-Savart dapat digunakan untuk menolong lintasan yang memenuhi syarat-syarat itu, tapi dalam banyak hal lintasan tersebut akan segera terlihat. Lalu yang berikutnya adalah Joule. Joule dari medan vektor A merupakan medan vektor lainnya. Titik P pada gambar 94 tersebut terletak dalam bidang dengan luas delta S yang dibatasi kurva tertutup C. Dalam suatu integrasi yang mendefinisikan Joule, C ditempuh dengan luas tadi berada di sebelah kiri. Vektor satuan normal AN yang ditentukan melalui aturan tangan kanan ditentukan pula dalam gambar tersebut. Maka komponen Joule A dalam arah AN didefinisikan sebagai Joule A dikali AN sama dengan limit delta S menuju 0 integral kontrol A dI per delta S. Dalam sistem-sistem koordinat, Joule A sudah tertentu secara pasti oleh komponennya dalam arah ketiga vektor satuan sistem. Misalnya, komponen X dalam sistem Kartesian didefinisikan dengan mengambil sebagian kontur C. Segi 4 dalam bidang X atau sama dengan konstan yang melalui P. Berikutnya yaitu
Ada komponen-komponen Y dan Z dapat ditentukan dengan cara yang sama, dengan mengkombinasikan ketiga komponen tersebut. Ketiga komponen itu ialah, untuk Kartesian, curl A sama dengan diferensial AZ per DY dikurang diferensial AY per DZ dikali AX, atau vektor AX ditambah diferensial AX per DZ dikurang diferensial AZ per DX dalam vektor AY ditambah diferensial AY per DX dikurang diferensial AX per DY dalam vektor AZ. Yang ini untuk dalam bentuk Kartesian. Maupun untuk bentuk silindris, yaitu curl A sama dengan 1 per R dikali diferensial AZ per diferensial flux dikurang diferensial A flux dibagi diferensial Z dikali AR atau vektor AR ditambah diferensial AR per diferensial Z dikurang diferensial AZ per DR dalam vektor A flux ditambah 1 per R diferensial dikali R A flux per DR dikurang diferensial AR per D flux dalam vektor AZ. Maupun untuk bola atau spherical, curl A sama dengan 1 per R sin theta dikali diferensial A flux sin theta per D theta dikurang diferensial A flux per D flux dalam vektor AR ditambah 1 per R dikali 1 per sin theta dikali diferensial AR per D flux dikurang diferensial R A flux per DR dalam vektor A theta ditambah 1 per R dikali diferensial R A theta per DR dikurang diferensial AR per D theta dalam vektor A flux. Seringkali bermanfaat adalah dua sifat dari operator curl. Yang pertama, divergensi dari suatu curl adalah 0, yakni divergensi dikali divergensi kali H sama dengan 0 untuk setiap medan vektor. Yang kedua, yaitu curl dari suatu gradien adalah 0, yakni divergensi dikali divergensi F sama dengan 0 untuk setiap fungsi saklar dari kedudukan F. Yang berikutnya yaitu rapat arus J dan perkalian divergensi dengan H. Komponen X dari divergensi dikali H tertentu oleh integral kontrol HDI di mana lintasannya berada dalam bidang yang tegak lurus pada sumbu X. Hukum Ampère mengatakan bahwa integral tersebut sama dengan arus yang dilingkupinya. Arahnya adalah AX, hingga arus itu dapat kita tuliskan sebagai IX. Maka curl H dikali AX sama dengan limit delta X menuju 0 Jx per delta S sama dengan Jx, yakni komponen X dari rapat arus J, demikian pula halnya dalam arah-arah Y dan Z. Maka divergensi dikali H sama dengan J. Keterangan hasil penting ini adalah salah satu dari persamaan-persamaan Maxwell untuk medan statis. Kalau H diketahui dalam suatu daerah tertentu, maka divergensi kali H menghasilkan J di daerah itu. Lalu yang berikutnya yaitu kerapatan flux magnetik B. Seperti D, kuat medan magnetik H bergantung hanya pada muatan-muatan atau yang bergerak dan tak bergantung pada mediumnya. Medan gaya yang dikaitkan dengan H adalah kerapatan flux magnetik B yang diberikan oleh B sama dengan nu H, di mana nu sama dengan nu 0, nu R adalah permeabilitas medium tersebut. Satuan B adalah Tesla. 1 T sama dengan 1 N per A dikali M. Penting kita ketahui bahwa 1 Tesla itu sama dengan 1 N per A dikali M. Permeabilitas ruang bebas nu 0 mempunyai nilai 4pi dikali 10 pangkat minus 7 dan satuan Henry per meter. Permeabilitas relatif nu R medium adalah suatu bilangan murni yang sangat dekat dengan 1, kecuali
untuk sebilangan kecil bahan ferromagnetik yang akan dibahas di bab 11 berikutnya. Flux magnetik yang melalui suatu permukaan didefinisikan sebagai flux sama dengan integral batas bawah S B dikali ds. Tanda flux dapat positif atau negatif bergantung pada pilihan arah normal pada diferensial S. Satuan flux tersebut adalah Weber atau Wb. Satuan magnet yang berbeda-beda ini dihubungkan melalui 1T sama dengan 1 Weber per meter kuadrat atau 1H sama dengan 1 Weber per ampere. Ini sangat penting untuk kita ketahui. Lalu berikutnya yaitu potensial vektor magnetik A. Pada mulanya, medan listrik E diperoleh dari konfigurasi muatan-muatan yang diketahui. Belakangan dikembangkan pengertian potensial V di mana E kita lihat dapat diperoleh sebagai negatif dari gradiennya, yakni E sama dengan min divergensi dikali V. Persamaan Laplace kemudian memberikan cara memperoleh V dari pengetahuan besarnya potensial di perbatasan pengantar-pengantar. Demikian pula potensial vektor magnetik A yang didefinisikan sedemikian hingga divergensi dikali A sama dengan B. Berfungsi sebagai besaran perantara, dari mana dapat dihitung B dan H. Perhatikan bahwa definisi A konsisten dengan syarat divergensi dikali B sama dengan 0. Satuan A adalah Weber per meter atau T dikali M. Kalau diterapkan syarat tambahan, maka divergensi kali A sama dengan 0. Potensial vektor A dapat ditentukan dari arus yang diketahui di dalam daerah yang ditinjau. Untuk ketiga macam konfigurasi arus yang baku, ungkapan-ungkapannya adalah sebagai berikut. Arus filamen yaitu A sama dengan integral kontrol nu I dI per 4πr. Arus permukaan A sama dengan integral batas bawah S nu K ds per 4πr. Untuk arus volume maka A sama dengan integral batas bawah V nu J dV per 4πr. Di sini R adalah jarak elemen arus dari titik di mana A hendak dihitung. Sebagaimana pula pada integral serupa bagi potensial listrik. Ungkapan-ungkapan untuk A di atas adalah berdasarkan penanggapan tingkat harga 0 di kedudukan tak berhingga. Sebab itulah rumus-rumus tadi tak dapat dipakai apabila arus-arus itu sendiri berlanjut sampai tak berhingga. Yang berikutnya adalah teorema Stokes atau teorema Stokes. Teorema Stokes mengatakan bahwa integral komponen tangensial medan vektor F sepanjang C adalah sama dengan integral komponen normal dari Q melalui permukaan S, yang mana integral kontrol F dikali dI sama dengan integral batas bawah S dikali divergensi terhadap F dikali ds. Kalau F Anda pilih menjadi potensial vektor magnetik A, teorema Stokes memberikan integral kontrol A dI sama dengan integral batas bawah S B dikali ds sama dengan flux. Maka cukup sekian pembahasan kita. Berikutnya kita akan membahas soal-soal tambahan pada buku Medan Elektromagnetika pada bab 9. Soalnya itu nomor 9.37. Medan magnet di dalam suatu silinder penghantar berjari-jari 10⁻⁻² m adalah H sama dengan 4,77 dikali 10⁻⁴ dikali R per 2 dikurang R kuadrat dibagi 3 kali 10⁻² dikali A flux dalam satuan ampere per meter. Berapa besarnya arus total di dalam penghantar itu? Di dalam buku kita mendapat kunci jawaban bahwa jawabannya adalah 5,0 ampere. Maka kita buktikan dengan pembahasan di bawah. Pertama-tama kita ketahui bahwa jari-jarinya atau R sama dengan 10⁻⁻² meter.
Lalu yang ditanya adalah I totalnya atau arus total dalam penghantar itu. Maka langsung saja kita masukkan R dengan nilai 10 pangkat minus 2 dalam persamaan 4,77 dikali 10 pangkat 4 dikali R per 2 dikurang R kuadrat per 3 kali 10 pangkat minus 2, yang mana adalah fluksnya dikali dengan 2πr. Lalu setiap R dalam persamaan di atas, maka kita ganti dengan jari-jarinya, yaitu 10 pangkat minus 2. Maka jadinya yaitu 4,77 dikali 10 pangkat 4 dikali 10 pangkat minus 2 dibagi 2 dikurang 10 pangkat minus 2 kuadrat dibagi 3 kali 10 pangkat minus 2 dikali 2pi 10 pangkat minus 2. Yang mana setiap perpangkatannya kita kalikan menjadi 477 dibagi 100 dikali 10 pangkat 4 dikali 1 per 200 dikurang 1 dibagi 3 kali 100 dikali 2pi 10 pangkat minus 2. Yang mana setiap angka-angka yang di sini kita bagi dengan 2 dengan mematikan angka 2 yang sebelah sini. Menjadi hasilnya 477 dibagi 50 dikali 10 pangkat 4 yang 1 per 200 dikurang 1 per 300 kita ubah menjadi 1 per 600 pi dikali 10 pangkat minus 2. Dan jika ini kita kalkulasikan, kita akan dapatkan hasilnya sama dengan 5,0 ampere. Baiklah, cukup sekian pembahasan kita pada kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dari saya, dan semoga video kali ini bermanfaat bagi saya dan bagi siapa saja yang menontonnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.